Jadi pernah enggak kita berpikir kalau sebenarnya pengangkatan itu sudah pernah terjadi? Percaya atau enggak, jangan komen dulu, dengarkan dulu video ini sampai selesai, maka kita akan mengerti supaya tidak gagal paham. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya pengangkatan itu sudah beberapa kali terjadi. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab beberapa kali mencatat bahwa sebenarnya pengangkatan itu sudah pernah terjadi. Pertama kali yang diangkat itu, yang mengalami pengangkatan itu adalah Henok. Henok itu kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, tidak ada kisah matinya. Jadi dia hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia hidup bergaul karib dengan Tuhan, dan sampai akhirnya suatu saat dia diangkat oleh Tuhan karena kesungguhan hatinya, karena dia benar-benar hidup sungguh-sungguh, hidup radikal dengan Tuhan. Akhirnya dia pun diangkat oleh Tuhan, disingkirkan oleh Tuhan dari dunia ini, bukan melalui kematian, tetapi diangkat hidup-hidup. Itu berarti dia mengalami kematian, maksudnya itu berarti dia mengalami rapture atau pengangkatan. Dan yang kedua, pengangkatan yang kedua yang terjadi adalah Elia. Kalau kita bisa cek di Alkitab, itu ada satu kisah di mana Elia dan Elisa seketika mereka sedang berjalan-jalan oleh Tuhan, ketika mereka Elia diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Dia naik kereta, menumpangi kereta api yang bernyala-nyala. Itu berarti maksudnya itu ada kemuliaan Tuhan yang mengangkat dia sampai dia bisa terangkat hidup-hidup. Dan dari sini kita tentunya tidak bisa bantah lagi kalau memang sebenarnya pengangkatan itu sudah terjadi. Dan yang ketiga, pengangkatan yang ketiga adalah tentunya Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika dia bangkit dari kematian, dia pun mengalami rapture atau pengangkatan. Dia pun naik ke surga, hidup-hidup. Dan bahkan saya pernah membaca sebuah kisah seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dia selalu kehidupannya benar-benar dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, sampai akhirnya saya baca kisahnya begitu luar biasa. Dia hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Maksudnya dalam arti dia benar-benar merendahkan diri, dia benar-benar hidup sungguh-sungguh, hidup radikal dengan Tuhan, sampai suatu saat dia hilang. Maksudnya dia tidak ada kisah matinya. Jadi kisahnya tidak ada sambungannya sampai dia wafat. Karena waktu itu saya baca dan akhirnya saya dapat tidak ada kisahnya waktu mati, tidak ada kisah matinya. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya memang pengangkatan itu sudah terjadi. Dan apakah yang akan terjadi di akhir zaman nanti, pengangkatan yang sedang kita tunggu itu secara umum, secara seluruh dunia, semua umat Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tentunya setiap kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang bergaul karib sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan hanya orang-orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan yang akan diangkat oleh Tuhan, yang akan disingkirkan oleh Tuhan dari masa antikris yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Tentunya kita sangat berharap agar supaya suatu saat nanti ketika Tuhan datang pada kali yang kedua melalui pengangkatan, kita semua dalam keadaan siap sedia. Itu berarti kita harus benar-benar hidup sungguh-sungguh radikal dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, tantangan boleh datang, silih berganti dalam kehidupan kita, tetapi biar kita tidak menjadi goyah, iman kita tidak menjadi gugur atau tergoda, terbuai dengan situasi kondisi dunia yang sedang terjadi di hari-hari ini. Tetapi marilah kita bangkitkan semangat iman, cinta, dan kesetiaan kita kepada Tuhan, agar supaya Tuhan mendapati kita benar-benar layak untuk masuk dalam pengangkatan. Puji Tuhan, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, and subscribe.